warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Purnamasari, merupakan guru pendidikan agama Islam di SMP 41 Salomah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sujud. Sujud ada 3. Sujud yang pertama itu sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah. Nah, sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah. Contohnya sujud pada saat kita mendapatkan juara. Juara pertama adalah jeng jeng jeng. Maka kita sering melakukan sujud. Pernah lihat kan orang menang perlombaan tuh, seperti artis-artis dangdut tuh yang juara kontes ini dimenangkan oleh Lesti. Lalu Lesti melakukan sujud. Nah, sujud yang dilakukan oleh Lesti itu merupakan sujud syukur. Kemudian ada pemain bola seperti contoh begitu ini. Nih. Itu yang dilakukannya adalah sujud syukur. Nah, sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan pada saat kita mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian sujud syukur juga bisa kita lakukan pada saat kita terhindar dari musibah. Nah, seperti itu. Ketika kita terhindar dari musibah, kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah diselamatkan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Sebagai rasa terima kasih kita melakukan sujud kepada Allah. Nah, bagaimana ya cara melakukan sujud syukur? Yang pertama, kita membaca niat terlebih dahulu. Nawaitu sujudas sukri sunatan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Mau tahu bagaimana cara melakukan sujud syukur? Kita lihat ya video berikut ini. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan tak kala seseorang mendapatkan nikmat maupun terhindar dari bahaya. Cara melakukan sujud ini ketika kalian berdiri, duduk, atau berbaring, kemudian mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, maka apa yang dilakukan? Menghadap kiblat. Berapa kali? Cukup 1 kali saja dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gunanya apa sih Bu melakukan sujud syukur? Kok ngomongnya gitu sih? Sujud syukur, yang namanya syukur berarti kita bersyukur dong atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melaksanakan sujud syukur itu sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Kemudian kita juga menghilangkan sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Kita tahu, kita yakin bahwa apapun yang terjadi dengan diri kita itu semuanya atas nikmat yang telah Allah berikan, bukan atas dasar kekuasaan kita. Jadi kita harus berterima kasih kepada Allah. Sedangkan yang kedua adalah sujud sahwi. Kalian pernah nggak sih lupa? Sudah rokaan keberapa ini ya? Kayaknya 2 deh. Udah 3 deh. Tadi udah tahiyat awal belum ya? Sering nggak seperti itu? Ibu juga sering sih. Sebenarnya itu adalah godaan setan loh. Nah, bagaimana agar godaan setan itu terlepas dari diri kita? Caranya kita melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu bagaimana cara melakukannya? Lihat yuk. Udah berapa rokaat tadi ya? Pernah nggak
kalian lupa ketika di dalam sholat? Rupa rokaatnya, rupa apakah kalian sudah baca atau belum? Nah, terus jika seperti itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hilangkan keraguan di dalam hati kita. Jika kita ragu dengan rokaat, maka ambillah yang sedikit ya. Lalu kemudian kita melakukan apa? Kita lakukan sujud dulu, baik itu sebelum salam atau setelah salam, dan lanjutkan sholat hingga selesai. Seperti ini ya. Pertama, kita sujud dulu dengan merapatkan kedua telapak kaki kita. Lalu membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Nah, kemudian setelah membaca ini, kita duduk kembali tanpa membaca apapun. Lalu apalagi ya yang harus kita lakukan? Kemudian kita lakukan sujud kembali seperti sujud yang pertama, lalu membaca lagi Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian salam dan selesai. Nah, sudah lihat kan cara melakukan sujud sahwi? Nah, itu cara melakukannya. Jadi, kalau di dalam sholat kita lupa, maka sebelum salam kita melakukan sujud sahwi agar setan yang menggoda kita tadi lari dan tidak akan menggoda kita lagi. Baiklah, yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud sajadah ini atau biasa dengan sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat dan juga di luar sholat. Kalau di dalam sholat kita melaksanakannya bagaimana, Bu? Kalau di dalam sholat begini nih cara melakukannya. Sujud di dalam sholat. Berikut ini cara sujud tilawah di dalam sholat. Ketika imam membaca surah yang mengandung ayat-ayat sajadah yang berbunyi ayat-ayat sajadah, kemudian langsung takbir tanpa mengangkat tangan, lalu sujud. Allahu Akbar. Ketika sujud membaca bacaan sujud tilawah. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza zukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Atau bisa juga membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa sawqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Setelah membaca bacaan, lalu bangun dari sujud, lanjutkan ayat dan meneruskan sholat kembali. Di luar sholat, bagaimana cara melakukannya? Lihat video berikut ini. Berikut ini cara sujud tilawah di luar sholat. Ketika mendengar atau membaca bacaan yang mengandung ayat-ayat sajadah seperti maka langsung menghadap kiblat dan berniat di dalam hati, lalu sujud dan membaca ayat-ayat sajadah. Kemudian takbir lagi untuk duduk. Kemudian salam assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana? Sudah nonton kan videonya? Cara pelaksanaan sujud tilawah di dalam sholat dan cara pelaksanaan sujud tilawah di luar sholat. Jadi nanti kalau seandainya anak-anak ibu sudah mendengarkan ayat-ayat sejadah, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud. Ya, pahalanya besar loh. Gimana anak-anak ibu? Sudah mengerti belum sekarang macam-macam sujud? Sujud tadi kan ada 3 ya. Jadi kita biasakan dong
ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ketika kita lupakan bacaan sholat, ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah, maka lakukan sujud seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Baiklah anak-anak, itu dulu penjelasan Ibu kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan untuk sujud dan berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan ya. Dadah.